Pray for Sumatra. Ini udah gak main-main lagi ya. Banyak banget kejadian banjir bandang, tanah longsor, dan apalagi ada penjarahan dan juga lagi ada penampakan pohon kayu, penampakan kayu yang sangat banyak di pantai Parkit. Pray. Oke, baru-baru ini ada kejadian di Sumatera ya, yang mungkin gua kurang update atau apa ya, tapi ini masalahnya lebih kepada gua harus mengungkapkan secara detail, gua harus buka suara saat ini untuk Sumatera juga. Dan mohon maaf, bukan berarti gua sebagai kreator itu mau kan, ada pepatah bilang kalau mau donasi itu tidak menunggu kaya, tetapi gue nggak bisa saat ini. Donasi aja intinya. Gue di sini nggak buka donasi, kalian bisa donasi aja ke Bang Ferry Irwandi dan juga Bang Reza Arab. Di situ mereka lagi pada buka donasi, dan yang lainnya streamer lainnya. Kalau gue cuman mau buka suara untuk perihal bagaimana Sumatera itu bisa banjir bandang, tanah longsor, apalagi ada penjarahan, serta ada penampakan kayu di pantai Parkit. Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Rifki Anugrah Sutono. Gue pelajar yang saat ini sedang lulus ya, dan gue umur 19 tahun. Gue hidup dari content creator dan juga apapun itu, ekonomi gue juga dari content creator, gue dari streamer juga. Saat ini gue mau buka suara tentang perihal Pray for Sumatra ini. Kita lagi membahas banyak ya, seorang content creator juga lagi buka suara untuk Sumatera. Ini Sumatera juga masih bagian dari Indonesia ya. Jangan sampai status bencananya bukan nasional, karena juga Pulau Sumatera itu masih tetap pulau Indonesia, masih tetap negara Indonesia. Oke, Pray for Sumatera, dimana yang kita lihat saat ini sampai sekarang ini, satu pulau Sumatera mengalami 5 kejadian. Ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada penjarahan. Kalian tahu sendiri pada saat itu pemerintah pada saat itu telat mendatangkan sembako, telat mendatangkan keperluan lah ya, keperluan ke situ. Dan mereka menjarah Indomaret apa Alfamart ya di situ ya. Alhamdulillah karyawan-karyawannya ada di toko marketnya sebenarnya sakit ya, karena rugi banyak, tapi mereka ikhlas karena untuk bantuan para pengungsi yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Untuk yang lainnya nanti gue bakalan bahas, dan apapun itu banyak. Tapi ini gue belum update lagi apakah status bencana yang ada di Sumatera ini termasuk bencana nasional atau bencana yang tidak nasional gitu. Ini gue sama sekali belum update saat ini, gue nggak tahu sekarang. Tapi mari kita mari kita doakan sesuai kepercayaan kita untuk Sumatera, dan ini waktunya Indonesia kembali sakit. Oke, yang pertama kita membahas tentang penyebab banjir. Penyebab banjir menurut BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Menurut BMKG, itu penyebabnya karena ada hujan pada tanggal 25 sampai 27 November 2025. Dan antaranya itu munculnya fenomena siklus tropis Senyar yang ada di sekitar Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Tapi kalian tahu nggak siklon tropis Senyar itu apa? Mau kasih tahu, siklon tropis Senyar itu adalah siklon tropis langka yang terbentuk di wilayah Selat Malaka, sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Kalau kita lihat dari peta di Pulau Sumatera itu memang mereka dekat dengan garis khatulistiwa. Maka dari itu sekitar 4,5 derajat lintang utara ya. Nah, pada akhir November 2025, fenomena ini dianggap tidak biasa, nggak terlalu biasa banget itu.
karena siklon tropis jarang terbentuk di lokasi sedekat itu dengan khatulistiwa. Siklon ini berevolusi dari bibit siklus 95B pada tanggal 26 November 2025 dan bergerak menuju daratan Aceh, Indonesia. Masuk akal sih. Kalau diomong masalah tentang siklus tropis senior memang masuk akal. Memang pada saat akhir tahun mungkin pada saat akhir tahun juga memang banyak banget bencana ya. Hujan sekarang ya lagi pada musim hujan ya gitu. Tapi kalau menurut Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, DAS itu daerah aliran sungai daerah aliran sungai ya, itu DAS UGM. Bapak Hatma Suryatmojo itu mengatakan bahwa itu kerusakan ekosistem yang ada, ekosistem hutan di hulu DAS, daerah aliran sungai. Maksudnya tuh begini, banyak pohon yang ditebang. Di situ kan ada penambangan ilegal juga, illegal logging yang memang belum izin tanah. Mereka belum izin tanah, tetapi mereka langsung cabut untuk membuat tambang atau membuat apa. Kalau masalah memperbanyak kelapa sawit itu sangat beda lagi ya. Kelapa sawit kan nggak kuat kalau semisal kena hamparan banjir gitu, karena mereka serabutnya berantakan, nggak kayak pohon. Kalau pohon kan kuat banget karena ada akarnya gitu. Oke, yang kedua, penampakan kayu di Pantai Parkit. Tumbukan potongan kayu di Pantai Parkit, Kota Padang, Sumatera Barat, dan Kementerian Kehutanan itu sudah berkata kalau kayu ini termasuk dari pohon lapuk, tumbang, material bawaan sungai, penambangan ilegal, sampai penyalahgunaan pemegang hak atas tanah, atau bisa disebut sebagai PHAT. PHAT itu memang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang lainnya di daerah Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Di situ kalau kalian lihat di Pulau Sumatera itu sekarang pohon itu sudah berkurang. Biasakan ya kalau kita misal butuh banget ya dengan ekosistem awal kita, yaitu banyaknya pohon, itu harus banget ya, karena daerah Indonesia itu memang sangat rawan untuk bencana gitu. Semuanya aja sih. Dan update dari Senin kemarin ada laporan masuk penangkapan illegal logging di Mentawai ke Gresik. Maksudnya dari Mentawai ke Gresik itu ada pohon besar banget tuh. Nah di situ mau diantar ke Gresik, dan yang mengantar dari Mentawai ke Gresik ini atas nama PT BRN, dan direktur utamanya bakalan diadili. Yang ketiga, hubungannya Gus Ulil Absor dengan Sumatera. Padahal kan kalau kita lihat di video kemarin-kemarin ya, yang mereka roasting kalau gue lihat di TikTok orang tuh, mereka roasting Gus Ulil Absor. Padahal itu kan Gus Ulil Absor sedang ngomong tentang Raja Ampat ya. Di Raja Ampat kan memang ada tambang ilegal di situ ya. Nah, mau kembali ke ekosistem awal, dan pembantahan Gus Ulil Absor ini benar-benar ada hubungannya, ada kaitannya dengan Sumatera juga. Ini kita sudah bisa melihat sendiri ya. Gus Ulil ya, jangan tidur, sumpah. Lihat tuh Sumatera udah kayak gimana. Banyak korban, ada yang kelaparan, menjarah mereka sampai menjarah toko market itu buat apa? Buat melindungi diri mereka sendiri. Perut mereka sendiri lagi lapar. Karena apa? Karena gak ada bantuan sama sekali yang datang dari mereka. Pada saat itu memang telat, bukan tidak ada, tetapi memang telat, gak tepat waktu banget gitu. Meskipun video Gus Ulil ini membahas tentang tambang nikel di Raja Ampat, tetapi ada hubungannya ya sama Sumatera, karena sama-sama mengalami kerusakan ekosistem. Kita bisa lihat videonya. Panjang nih urusannya nih. Jadi Gus Ulil bicara, mengapa Anda peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Why? Gini, gue cuma pengen tanya, kenapa mempunyai pertanyaan yang semacam tiba-tiba
nggak terpikirkan gitu ya. Harusnya tuh Gus Ulil jangan tidur ya sekarang ya. Lihat ya, Sumatera banjir karena penambangan ilegal. Jangan sampai semua pulau yang ada di Indonesia itu yang banyak banget pohonnya sekarang ditumbangin, ditebang-tebangin. Jangan sampai, please jangan sampai. Gua nggak mau, dan semua rakyat yang ada di Indonesia juga nggak mau adanya banjir bandang dan yang lainnya. Tapi ini juga untuk kesadaran kita masing-masing ya, untuk membuang sampah pada tempatnya, yang di sungai lagi. Itu pelajaran bagi kita mengapa ada banjir bandang di sono, bukan karena tambang ilegal juga, tetapi kesadaran kita masing-masing. Ulangi lagi, kesadaran kita masing-masing, bagaimana caranya kita bisa merawat lingkungan kita sendiri, lingkungan daerah kita sendiri. Walaupun kamu udah merawat lingkunganmu di rumahmu sendiri itu bagus, tapi seenggaknya kita sadarilah masing-masing ya. Ini kita balik lagi ke diri masing-masing aja. Kalau kita terus-menerus menyalahkan tambang ilegal, tetapi masyarakatnya masih membuang sampah pada sungai, membuang sampah yang tidak pada tempatnya, ya sama aja. Antara pemerintah dengan rakyat sama-sama bobrok jadinya. Nggak ada yang sadar di situ. Di situ ya lawan bicaranya Gus Ulil, nggak tahu namanya siapa, kan ngomong, Anda tidak heart to heart itu percakapan yang tulus dan jujur. Maksudnya nggak ada percakapan yang tulus dari ucapan si Gus Ulil Absor ini. Ya emang nggak ada. Emang nggak ada. Mengapa Anda sangat peduli dengan ekosistem awal? Bagus banget, ekosistem awal justru indah banget. Hutan banyak di situ. Gue bersyukur banget kalau ada program reboisasi lagi. Mohon untuk kesadarannya ya, ada program reboisasi untuk menumbuhkan pohon lagi di situ. Itu bagus banget ya, harusnya ya didukung langsung ya. Tapi ini malah ditumbangin tuh pohonnya, terus jadikan tambang ilegal di situ. Buat apa gitu ya, nggak tahu ya. Sekarang juga di Kalimantan juga, pas itu gua lihat ada video TikToknya siapa ya, kreator siapa namanya itu, di situ juga saat mau keluar kota katanya, keluar ke jalan raya itu, udah kayak gurun pasir, udah kayak pada masyar di situ, coklat tanah semua itu habis penebangan. Dan sedihnya lagi ya, di Sumatera itu kan ada hewan yang dilindungi ya, itu nyampe keluar dari situ, nyampe keseret banjir. Sedih banget. Di Sumatera itu banyak banget kejadian yang benar-benar kita tidak alami. Ya maksudnya udah kita alami, tetapi kesedihan ini nih benar-benar membuat kita tuh semakin resah sama yang namanya tambang ilegal seperti itu. Ya gua tahu mau mengikuti zaman, tapi bukan berarti kita lupa dengan lingkungan yang ada di situ. Ingat, ekosistem awal tidak dibuat oleh manusia. Ekosistem awal dibuat oleh Tuhan kita sendiri. Mustahil kalau kita ingin membuat ekosistem itu dari awal lagi. Palingan kita hanya bisa melanjutkan itu. Dan Gus Ulil Absor ya, tolong ya, bukan berarti orang yang peduli lingkungan itu adalah Wahabi. Orang yang mengungkap kebenaran itu Wahabi. It's okay. Gue tahu arti dari Wahabi itu memang kalau mengungkap kebenaran, yang kebenarannya itu dilindungi. Maksudnya ditanggapin, oh ya ini benar, tetapi sama lawan bicara itu salah, sama si oknum-oknumnya ngomong salah, tapi kita mempedulikan kebenaran itu, dan mereka mengakui bahwa kita itu adalah Wahabi. Tetapi gini ya Gus ya, gue mau ngasih tahu ke Gus Ulil Absor ya, tolong ya, yang namanya Wahabi itu kan tidak mengikuti zaman yang ada saat ini. Kalau misal Gus Ulil Absor ini ngomongin Wahabi, berarti seperti ini aja. Ekosistem awal kan memang hutan, pohonnya udah banyak banget. Itu kan emang dari Tuhan, diciptakan dari Tuhan.
Ya mungkin ada manusia yang itu ya, maksudnya kan itu kesadaran ya, kesadaran. Hutan kan gak mungkin manusia yang buat toh. Manusia hanya bisa merusak alam. Gua juga manusia atau ya kita sama-sama bisa merusak alam, tetapi tidak bisa mengembalikan ke ekosistem awalnya lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencegah hal itu dulu? Fokus ke lingkungannya dulu. Kalau lingkungan itu memang rawan untuk banjir, pindah yang lain yang tidak rawan banjir itu gimana? Itu sih. Udah, intinya kalian yang nonton ini tinggal kasih kesimpulan aja gimana caranya kalian bisa menyimpulkan video dari 15 menit yang gua kasih ini. Gua bakalan ngomong panjang lebar seperti ini untuk Sumatera dan kembali ke diri masing-masing intinya ya. Jangan sampai kita lengah dengan lingkungan kita sendiri. Gitu sih. Ini udah kasih kesimpulan dan pray for Sumatera.